Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang penghuni langit pertama sampai ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Kabar ini terdapat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak hikmah serta ilmu yang luar biasa bagi orang yang merenunginya. Untuk kisah lengkap Isra dan Mi'raj, dapat sahabat Buya Milenial lihat videonya pada link berikut ini. Sahabat Buya Milenial, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sahihnya dari sahabat Anas bin Malik, hadis tersebut memiliki redaksi yang panjang bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa para penghuninya di setiap tingkatan langit itu. Inilah para penunggu langit 1 sampai ke-7. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Langit pertama, Nabi Adam alaihissalam. Di tingkat pertama ini, Nabi bertemu dengan wali Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang pertama kalinya diciptakan di bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di pertemuan ini Nabi Adam alaihissalam membekali Rasul dengan doa supaya setiap masalah yang dihadapi oleh Nabi bakal senantiasa diberi kebaikan. Sesudah bertegur sapa dan sama-sama mengatakan salam, lalu Nabi Muhammad SAW pergi dari langit pertama untuk meneruskan perjalanan ke tingkatan kedua. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa penduduk langit pun bergembira dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana penduduk langit tidak mengetahui apa yang Allah inginkan di bumi sampai Allah memberitahu kepada mereka. Penduduk langit tidak tahu apa yang terjadi di bumi karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberitahu, mereka tidak akan tahu. Sama halnya kita yang di bumi tidak tahu apa yang dilakukan para penduduk langit. Langit kedua, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Pada tingkatan kedua ini, Rasulullah SAW bertemu Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka juga sama-sama bertegur sapa dan mengucapkan salam sama dengan di langit pertama. Kedua nabi pendahulu Rasulullah SAW ini dapat membekali doa kebaikan pada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meneruskan perjalanannya ke tingkat langit ketiga. Kemudian kami naik ke langit kedua, lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian aku bertemu dengan Isa. Ia berkata, 'Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh.' Aku bertanya pada Jibril, 'Siapa ini?' 'Ini adalah Isa,' jawab Jibril." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Di tingkat ini, Nabi bertemu dengan penghuni langit ketiga
yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling tampan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ciptakan di muka bumi. Tidak hanya doa kebaikan yang didapatkan pada Rasul waktu mereka bertegur sapa dan saling mengatakan salam, rupanya Nabi Yusuf alaihissalam juga memberi setengah ketampanannya untuk Rasul sebelumnya ia terbang meneruskan perjalanannya. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapakah yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ternyata beliau telah diberikan oleh Allah setengah keindahan. Hadis riwayat Muslim. Langit keempat, Nabi Idris alaihissalam. Penghuni langit keempat yaitu Nabi Idris alaihissalam yang pernah berdakwah di Mesir pada Bani Qabil dan Memphis, dan manusia pertama yang mengetahui tulisan. Dan sama dengan tingkatan terlebih dulu, mereka sama-sama bertegur sapa, dan Nabi Idris alaihissalam memberi doa supaya semua masalah yang dikerjakan oleh Rasul diberi kebaikan. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapakah yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Di situ Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu Rasulullah mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi Idris berkata, selamat datang saudara dan Nabi. Langit kelima, Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam dalam melepas Bani Israel dari tangan Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam ini dikenal sebagai seorang yang pintar bicara dan meyakinkan orang. Waktu mereka bertegur sapa, Nabi Harun alaihissalam mendoakan Rasulullah SAW supaya tiap-tiap masalah yang dikerjakan mendapatkan kebaikan. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapakah yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan aku bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Sabda Nabi Muhammad SAW, aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Maka Nabi Harun mengatakan, selamat datang saudara dan Nabi. Langit keenam, Nabi Musa alaihissalam. Sesudah berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam di tingkat terlebih dulu, disinilah Rasulullah SAW bersua dengan Nabi Musa alaihissalam yang telah membantu Bani Israel terlepas dari Raja Fir'aun dan membimbing mereka pada kebenaran ilahi. Dan ketika Rasulullah berjumpa dengannya, mereka sama-sama mengatakan salam seperti dua teman dekat yang telah lama tidak berjumpa, di mana penuh dengan keakraban. Nabi Musa alaihissalam juga memberikan doa kebaikan. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapakah yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa.
beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, ketika aku diisrakan atau diperjalankan, aku bertemu Musa alaihissalam. Lalu Nabi SAW mensifatinya dengan mengatakan bahwa ia adalah pria yang tidak gemuk, yang berambut antara lurus dan keriting, serta terlihat begitu gagah. Hadis riwayat Muslim. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini Rasul diajak untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Sebelumnya beliau bertemu dengan Allah, dan Sidratul Muntaha berikut sebagai sinyal akhir dari batas langit ketujuh. Sidratul Muntaha juga adalah tempat Rasulullah SAW berdialog dengan Sang Pencipta dan terima perintah sholat 5 waktu. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW bersabda, "Aku pun bertemu Ibrahim salawatullah alaih, dan aku adalah keturunan Ibrahim yang paling mirip dengannya. Aku pun datang dengan membawa 2 wadah, salah satunya berisi susu dan yang lainnya khamar atau arak. Lantas ada yang mengatakan padaku, 'Ambillah mana yang engkau suka.' Aku pun memilih susu, lalu aku meminumnya. Ia pun berkata, 'Engkau benar-benar berada dalam fitrah. Seandainya yang engkau ambil adalah khamar, tentu umatmu pun akan ikut tersesat.'" Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, peristiwa ini hanya bisa kita terima dengan keimanan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat peristiwa ini terjadi, banyak sekali orang-orang di kota Mekah pada waktu itu yang tidak percaya akan peristiwa ini. Bahkan orang-orang kafir mengolok-olok Nabi akan peristiwa ini. Namun sebagai Muslim, disinilah letak keimanan kita. Hal ini juga memperlihatkan keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan para nabi-nabi sebelumnya. Hal ini terlihat dari bagaimana cara Nabi menyambut Nabi Muhammad SAW di setiap langit yang dimasukinya. Nah, sahabat Buya Milenial, betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana cara Allah mempertemukan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.